Hidup dia ini dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ada satu golongan di tengah umat ini, dan saya yakin dan percaya golongan Jabriyah ini masih hidup lagi sampai sekarang. Bila ditanya dia, kenapa awak berzina? Mohon maaf, beri maaf. Berapa banyak anak perempuan, anak lelaki yang melakukan perbuatan dosa, sedang sehat, tiada kurang satu apapun. Manakala perbuatan itu terjadi, bila dia ditanya, kenapa kamu melakukan ini semua? Dia nasihati pula mak ayah dia, sabarlah ya, ini sudah ketetapan Allah. Padahal dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan sedang, dalam keadaan sehat, zahir dan batin. Dia boleh memilih antara action atau tidak, antara berbuat atau tidak, antara memilih dua pilihan. Lalu kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua mengatakan, lawan daripada kelompok Jabriyah. Kata dia, orang Jabriyah ini tersesat sebab segala perbuatan dia katakan gara-gara takdir Allah. Sebab takdirlah dia mabuk, sebab takdirlah dia mencuri, sebab takdirlah dia berzina, sebab takdirlah dia minum khamar. Ini menista Allah SWT, memotori Allah SWT. Maka kelompok yang kedua ini Allah mesti kita sucikan daripada takdir ini. Kalau begitu takdir ini kita buang saja. Inilah yang disebut dengan kelompok aliran Qadariyah, atau nama lainnya adalah Mu'tazilah. Kata mereka takdir itu tak ada. Jadi rukun Islam, rukun iman tinggal 5 saja. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tak ada. Hanya 5 saja. Mu'tazilah. Sebab kata dia bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ini tak ada. Kedua-duanya bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita bukan Jabriyah dan kita bukan Qadariyah. Kita adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka dalam 3 hal dalam akidah kita Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fiqh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Keluar daripada itu, maka dikhawatirkan kita keluar daripada golongan puak yang terselamat, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa makna takdir dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahwa Allah tahu segala apa yang terjadi, tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Itu bezanya dengan Jabriyah. Kata Jabriyah Allah tahu dan pengetahuan itu memaksa, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Allah tahu tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Apakah Allah tahu bahwa hamba itu akan berbuat dosa? Ya, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang itu untuk melakukan perbuatan dosa. Itulah dia ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada ikhtiar, seorang hamba memilih antara ke masjid atau ke tempat maksiat. Malam, hujan, sejuk, lepas makan. Kata syaitan, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kata malaikat, engkau datang ke masjid ada tazkirah. Kata syaitan, kau tak usah datang tazkirah tengok Abdul Somad. Dialah yang sudah habiskan banyak berapa jam waktu kau habis di YouTube gara-gara sebabnya ini. Tapi kata malaikat, datanglah sebab ke masjid melangkahkan kaki mendapatkan amal saleh. Tazkirah mendekatkan diri kepada Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna
yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan malam. Yang pertama, duduk di rumah Allah. Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mengkaji isinya. Maka Allah balas yang 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka diliputi malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam turunnya rahmat dan barakah, malam yang diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lagi dari luar saya dah mendengar Asmaul Husna, Ya Rahman Allah, Ya Rahman Ya Rahim, sampai kepada Ya Ahadu Ya Somad, dipanggil Somadnya dia datang. Yang datang ini Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tajuk kita malam ini, kita ingin supaya bagaimana kita menghadapi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita pasrah saja, apakah kita mesti ada ikhtiar? Maka kalau kita ikut golongan Jabriyah, pasrah saja. Mana tahu esok pagi ada puan-puan, istri-istri yang esok pagi dijagakan laki dia, suami dia. Abang tak pergi mencari nafkah, kata suami dia, kita serahkan saja pada Allah. Ini Jabriyah, ini suami Jabriyah. Suami yang macam ini jangan dilawan. Walaupun puan malam ini dah mengkaji masalah takdir, apakah kita pasrah saja, ridha saja, atau kita mesti ada usaha ikhtiar. Jangan tazkirah malam ni pula esok pagi puan bagi tazkirah, ya ayyuhal Jabriyah. Jangan kata cakap macam. Bila besok pagi ada seorang suami berkata, aku tak nak mencari rezeki sebab rezeki sudah diatur Allah, kita ridha saja, terima saja. Puan diam, jangan lawan, jangan marah. Nanti selepas azan lohor, azan zuhur, dia bertanya, apa makan kita siang ini? Balikkan akidah dia, kita serahkan saja pada Allah. Sebab dia tak ada usaha, dia tak ada ikhtiar. Ini air ini kedua-duanya untuk saya, baik yang dicawan maupun yang dibotol ini dua-duanya untuk saya. Betul ke tak betul? Betul untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha al-kasbu wal ikhtiyar untuk meletakkan tangan, mendekatkan ke bibir, mengucapkan bismillah, maukah air ini dengan sendirinya masuk ke mulut saya? Itu yang disebut dengan ada usaha. Allah SWT berikan saya telinga, maka saya dengar baik-baik. Tapi rasa-rasanya dari tadi tak ada yang mengatakan, Ustaz Somad sila minum. Itu namanya urf. Itu disebut dengan urf. Kalau sudah diletak di hadapan kita, maka itu punya kita. Urf namanya, sudah jadi tradisi di tempat kita. Asal dah dibagikan kita, itu punya kita itu. Tapi mic tidak. Boleh juga kalau mahu, saya dengar ada suara cakap macam itu. Tapi masalahnya yang mic ini masjid, dan masjid itu anal masajidalillah, ini milik Allah. Jadi urf itu sesuatu yang biasa terjadi. Lalu kemudian bagi orang yang qadariyah mengatakan tidak ada itu tulisan takdir, kita berbuat sesuai kehendak kita saja. Mazhab qadariyah ini di barat diterjemahkan dengan nama free action. Dia free untuk berbuat sesuai kehendak dia. Sedangkan dalam Islam, saya yakin dan percaya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada namanya. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, Allah bersumpah demi qalam. Lalu setelah itu Allah perintahkan qalam, wahai qalam,
tulis di lauh papan mahfuz, papan yang dijaga oleh malaikat. Wahai qalam, tulis di papan itu. Maka pena qalam menuliskan takdir. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir 50.000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menuliskan takdir. Ustaz Abdul Somad, ya, saya 10 tahun menanti kedatangan seorang anak. 10 tahun menikah tiada anak. Selepas anak lahir, sedang sayang-sayangnya, diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah saya? Apa dosa saya? Mengapa anak saya diambil? Maka tak ada jalan lain kecuali ridha, pasrah. Sebab ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Inilah yang disebut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebagai musayyar. Kita tak ada kuasa sama sekali. Apa yang diinginkan Allah dengan takdir semacam ini? Allah Ta'ala ingin memberi kita suatu maqam yang tinggi. Maqam dalam bahasa Arab artinya level tinggi. Di tempat saya maqam kuburan. Maqam adalah tempat yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu supaya engkau jaga tengah malam, asa ayyab'atsaka